Bayangkan, suara pasar mendesing seperti lebah yang marah. Langkah angkuh menembus kerumunan. Mata yang dingin menyapu lapak seorang pedagang sederhana. Satu ejekan, dua ejekan, lalu suara tawa yang memotong harga diri. Di tepian got yang licin, takdir menunggu dengan napas yang pendek. Detik demi detik, harga diri melangkah ke jurang malu, dan seluruh desa jadi saksi. Seberapa mahal kehormatan bila jatuh ke lumpur yang hitam. Inilah awalnya. Dan ini belum apa-apa. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu matahari belum tinggi. Pasar desa mengalir seperti sungai kecil. Ada wangi daun pisang basah, suara timbangan yang beradu, dan sahutan pedagang yang ramah. Di sudut paling ramai, berdiri lapak sederhana milik Bu Nani. Meja kayu yang sedikit miring, tikar tua yang bersih, dan sayuran yang masih berembun. Orang-orang datang, tersenyum, memilih, menawar, lalu pulang dengan hati ringan. Lapak itu bukan yang paling indah, tapi terasa paling jujur. Di ujung jalan, sebuah mobil berhenti. Pintu terbuka. Bu Lurah turun dengan langkah terukur. Kalungnya berkilau, kainnya harum, tatapannya tajam. Wajahnya cantik, namun kerap dingin saat memandang warga kecil. Sejak suaminya menjabat, ia merasa berada di atas tangga yang tinggi. Banyak orang menunduk, namun bukan karena hormat. Mereka takut pada kata-katanya yang tajam. Ia sering berkata, orang kecil harus tahu tempat. Bu Lurah berjalan menembus kerumunan. Warga memberi jalan. Ada yang menunduk, ada yang berbisik. Angin membawa kabar ke seluruh pasar, bahwa si pemilik wibawa lewat. Di pundaknya, ada beban nama besar. Di dadanya, ada bara kecil bernama sombong. Bara itu belum menjadi api, tapi hangatnya terasa di setiap kata. Ketika langkahnya sampai di depan lapak Bu Nani, kerumunan mendadak lebih padat. Para pembeli tersenyum pada pedagang yang sabar itu. Ada ibu muda yang menggendong bayi, ada kakek yang menenteng tas anyaman, ada anak kecil yang memeluk uang receh. Semua tampak akrab. Pemandangan itu menyalakan sesuatu di hati Bu Lurah. Rasa terganggu. Rasa tidak suka pada lapak yang sederhana, namun lebih ramai dari keberadaannya sendiri. Ia berdiri tegak, menatap sayur yang rapi, menatap wajah Bu Nani yang lembut. Tanpa banyak kata, bibirnya tersenyum tipis, tetapi bukan senyum ramah. Senyum yang menyimpan luka untuk orang lain. Suara pertamanya pelan, namun terasa mengiris. Ia menyebut lapak itu kotor. Ia bilang meja kayunya buruk. Ia menilai sayur di sana tidak pantas untuk pasar desa. Suara itu makin meninggi. Orang-orang yang sedang menimbang dan memilih, saling memandang. Ada yang ingin menegur, tapi takut. Ada yang ingin pergi, tapi kaki seperti tertahan. Teriak pasar mendadak lebih sunyi dari biasanya. Bu Nani menatap dengan mata yang teduh. Tangan yang halus karena kerja jujur, merapikan daun bayam dan cabai yang berjatuhan. Ia berkata singkat, dagangan ini halal. Dagangan ini bersih. Dagangan ini hasil keringat. Kalimat yang sederhana, tanpa membalas keras. Namun justru kalimat itu menancap di hati orang-orang seperti paku di kayu. Bu Lurah tak berhenti. Ia menyapu pandang ke kerumunan. Ia ingin semua mendengar. Ia ingin semua tahu. Ia ingin menanam keyakinan bahwa dirinya lebih tinggi dari lapak ini. Ia menyebut pasar terlihat murahan karena pedagang-pedagang kecil seperti ini. Ia mengangkat dagu. Ia menatap seolah hendak menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Sementara itu, langit pagi masih basah oleh hujan semalam. Tanah becek di beberapa sudut. Ada got yang mengalir pelan di sisi lorong. Tutupnya hilang di satu bagian, menyisakan bibir licin yang mengintai. Airnya membawa daun kering, plastik, dan busa. Bau anyirnya tipis,
namun cukup membuat kita menoleh. Di dekat situlah lapak Bu Nani berdiri. Di sanalah orang-orang berhati-hati menaruh langkah. Seorang anak kecil menarik baju ibunya, berbisik agar mereka pindah sedikit. Ibu itu menggeleng pelan. Ia ingin membayar dulu. Di sudut lain, seorang pemuda menaruh karung beras dan memeriksa tali sandalnya. Semua seperti berhenti sejenak, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Hanya angin yang berani lewat di antara kata-kata yang tajam. Bu Nani masih menunduk. Ia menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak marah. Ia tidak membalas. Ia mengingat nasihat orang tuanya. Jika dihina, jangan balas dengan hinaan. Jika direndahkan, pegang teguh kesabaran. Karena Allah melihat hati, bukan baju mewah atau kata yang keras. Ia menarik napas dan tersenyum kecil. Senyum itu tidak untuk menyombongkan diri. Senyum itu untuk menenangkan luka yang mulai perih. Beberapa warga sudah tidak tahan. Seorang kakek mendekat. Ia berkata pelan, "Pasar ini milik kita semua. Lapak Bu Nani bersih dan tidak mengganggu. Mari kita jaga kata-kata." Namun suaranya kalah oleh denting gelang yang bergerak di tangan Bu Lurah. Denting kecil yang terdengar seperti bel perintah. Bu Lurah memutar badan. Ia berniat pergi. Namun sebelum langkahnya bergerak, bibirnya masih melontarkan satu ejekan. Kata-kata itu seperti batu terakhir yang dilempar ke telaga. Air di hati orang-orang bergelombang. Namun tidak ada yang berani menyahut. Semua menahan pada tempatnya. Di saat yang sama, matahari menyembul dari balik awan. Cahayanya menyentuh genangan tipis di dekat bibir got. Permukaan itu berkilat seperti kaca. Di atasnya ada jejak sandal yang basah. Di ujungnya ada tanah liat yang licin. Segalanya tampak biasa. Namun nasib sering datang dari hal yang terlihat sepele. Langkah pertama Bu Lurah masih tegas. Langkah kedua sedikit cepat. Langkah ketiga menuju ke arah lorong yang sempit. Kerumunan menepi. Bu Nani memegang dada. Kakek tadi menahan nafas. Ibu muda merangkul bayinya. Anak kecil memejamkan mata. Waktu seakan melambat. Suara pasar mengecil. Hanya ada desis halus air got yang mengalir. Dan pada titik itu, jarak antara wibawa dan jatuhnya nama jadi sangat tipis. Seujung kaki. Sehela napas. Satu pijakan yang menentukan arah hari itu. Satu pijakan yang akan mengubah cerita seluruh desa. Disinilah bab pertama berakhir. Di ambang langkah yang licin. Di ambang ujian bagi hati yang selama ini berdiri terlalu tinggi. Apa yang menunggu di depan? Belum terlihat. Namun bayang-bayangnya sudah terasa dingin di kulit. Langkah itu akhirnya menapak. Tepat di tanah liat becek di tepi got yang menganga. Suara sandal licin menggesek lumpur terdengar samar. Namun cukup membuat beberapa warga yang paling dekat terkejut. Keseimbangan Bu Lurah goyah. Sekejap matanya membesar. Tangannya terulur mencoba mencari pegangan. Tapi di kiri kanannya hanya ada udara dan tatapan orang. Tubuhnya condong ke depan. Kalung yang tadi berkilau kini berayun liar. Memantulkan cahaya pagi yang mendadak terasa kejam. Beberapa warga menahan napas. Seorang anak kecil hampir menjerit. Tapi ibunya cepat menutup mulut si anak. Ada yang ingin menolong. Namun jaraknya terlalu jauh. Semua seperti beku. Menonton sebuah momen yang tak bisa dihentikan. Tiba-tiba, langkahnya menjejak ujung papan yang basah. Papan itu bergeser sedikit. Bunyi berderitnya pelan. Namun cukup membuat bulu kuduk meremang. Dalam sekejap, kaki Bu Lurah hilang pijakan. Tubuhnya melayang sebentar. Lalu jatuh menghantam air kotor di dalam got. Suara cipratan besar memecah keheningan. Air got memercik tinggi, mengenai kain, sandal, bahkan wajahnya sendiri. Orang-orang spontan mundur selangkah. Sebagian menutup hidung karena bau anyir yang menusuk. Seorang pedagang ikan menoleh dengan mata terbelalak. Sementara beberapa anak muda di sudut pasar berusaha menahan tawa. Semua ini terjadi cepat. Namun rasa malunya membentang panjang. Seperti waktu yang sengaja diperlambat. Bu Lurah terduduk di dasar got. Tangannya berlumpur. Kainnya berat oleh air kotor. Wajahnya berlumur lumpur bercampur dedaunan busuk.
Nafasnya terengah, bukan karena lelah, tapi karena kaget dan marah bercampur jadi satu. Suara berdesir dari arus got terdengar seperti ejekan yang dingin. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya mata yang memandang ke atas, ke arah kerumunan yang berdiri menatapnya. Ada yang berbisik pelan. Ada yang menggelengkan kepala. Tidak ada satupun yang bersorak. Namun tatapan mereka cukup untuk mengiris harga diri yang selama ini dijunjung tinggi. Di bibir got, Bu Nani berdiri. Ia tidak tertawa. Tidak juga mengejek. Wajahnya tetap teduh. Meski hatinya tak memungkiri rasa lega. Ia mengulurkan tangan. Namun Bu Lurah menepisnya. Gerakan itu membuat air got kembali beriak. Memercik ke kainnya sendiri. Sementara itu, di hati sebagian warga, ada rasa yang sulit diungkap. Bukan sekadar kasihan atau marah, tapi campuran keduanya. Seperti melihat seseorang yang terlalu lama berjalan di atas angin, akhirnya jatuh ke tanah yang basah dan dingin. Bu Lurah mencoba bangkit. Kain kebayanya berat dan melekat di tubuh. Gelang emasnya berlumur lumpur. Sandalnya terlepas, mengapung di air kotor. Kakinya gemetar saat mencoba berdiri di tepi got yang licin. Beberapa warga menunduk, berpura-pura merapikan dagangan, padahal telinga mereka fokus pada setiap gerakannya. Saat tubuhnya keluar dari got, air kotor menetes dari ujung kain, meninggalkan jejak hitam di tanah. Bau anyir terbawa angin, menyebar ke sekitarnya. Wajahnya memerah, bukan karena dingin, tapi karena malu yang menyengat. Langkahnya kini pelan, bergetar, jauh berbeda dari masuknya yang tadi angkuh. Namun di matanya, ada bara kecil yang masih menyala. Bara yang bisa padam oleh penyesalan, atau malah membesar menjadi dendam. Tidak ada yang tahu. Pasar kembali ramai. Tapi bukan dengan teriakan jual beli. Ramainya adalah bisik-bisik yang berlari cepat dari mulut ke mulut. Tentang seorang perempuan yang jatuh bukan hanya ke got, tapi juga ke jurang harga diri di hadapan semua orang. Dan itulah yang membuat hari itu belum selesai. Karena ketika kesombongan tersentuh rasa malu, hati yang terusik bisa mengambil arah yang tak terduga. Pasar yang tadi penuh suara tawar-menawar kini berubah menjadi panggung bisik-bisik. Suara orang menimbang sayur, memotong daging, dan memanggil pembeli memang masih ada, tapi terdengar seperti lapisan tipis yang menutupi riuh kabar yang lebih hangat. Bu Lurah jatuh ke got. Kalimat itu berulang-ulang, berbisik dari mulut ke telinga, dari ujung ke ujung pasar. Bahkan mereka yang tidak melihat langsung ikut menoleh ke arah lorong tempat kejadian. Mata yang penasaran menyelidik. Beberapa pedagang pura-pura sibuk, namun telinganya menguping. Bu Lurah berjalan menjauh dari kerumunan. Bajunya basah berat, kain kebayanya menempel di kulit, meninggalkan jejak kotor di tanah. Rambutnya lepek, perhiasannya kusam. Bau anyir masih melekat di udara, membuat beberapa orang menahan napas saat ia lewat. Setiap langkahnya seperti beban. Bukan hanya karena kain yang berat, tapi juga tatapan yang menusuk punggungnya. Di sisi lain, Bu Nani kembali merapikan dagangannya. Tangannya gemetar sedikit, tapi bukan karena takut. Hatinya seperti diaduk-aduk. Ia tidak pernah berharap melihat orang lain terjatuh, apalagi di depan banyak orang. Namun ia juga tidak bisa membohongi diri. Ada rasa lega yang datang diam-diam. Lega karena Allah menampakkan keadilan di hadapan mata. Sementara itu, sekelompok anak muda yang biasa nongkrong di pojok pasar mulai saling menyikut. Tadi kau lihat? Dia jatuhnya seperti. Mereka tertawa kecil, menutup mulut agar tidak terdengar. Namun tawa itu seperti racun kecil yang menyebar, membuat bisik-bisik menjadi semakin hidup. Di dekat pintu keluar pasar, ada warung kopi yang selalu ramai. Pemiliknya, Pak Umar, menatap pemandangan itu sambil menggeleng pelan. Kalau lidah tidak dijaga, kaki yang akan membayar. Ucapannya lirih, namun cukup untuk membuat dua orang pembeli di depannya saling pandang, lalu tersenyum pahit. Bu Lurah terus berjalan tanpa menoleh. Namun telinganya menangkap suara-suara itu. Walau pelan, bisik-bisik seperti paku yang ditancapkan satu persatu di dadanya. Setiap kalimat singkat menusuk lebih dalam daripada kata hinaan yang ia lontarkan tadi pagi. Sampai di tempat parkir mobil,
Sopirnya yang sudah menunggu langsung memandang terkejut. Ia refleks membuka pintu, lalu menutup hidung karena bau yang tak tertahankan. "Bu, ini, mau pulang sekarang?" tanyanya ragu. Bu Lurah hanya mengangguk. Ia masuk ke mobil, duduk dengan napas terengah. Tangannya mengepal di pangkuan. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya berputar liar. Di kepalanya, wajah-wajah yang tadi melihat kejatuhannya muncul satu persatu. Ada yang iba, ada yang dingin, ada yang menahan senyum. Semua bercampur, membuat dadanya semakin sesak. Mobil melaju meninggalkan pasar. Namun kabar itu tidak ikut pergi. Di setiap sudut jalan, di mulut-mulut warga, cerita itu mulai beranak pinak. Dari satu got menjadi 1000 kata. Dari satu kejatuhan menjadi bahan obrolan yang akan bertahan berhari-hari. Dan di rumah, di balik pintu yang tertutup rapat, bara kecil kesombongan itu mulai mendapat bahan bakar baru. Bukan dari rasa bangga, tapi dari rasa malu yang dipelintir menjadi kemarahan. Hari itu, Bu Lurah belum memikirkan untuk meminta maaf. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya menghapus pandangan-pandangan itu dari wajah orang-orang. Tapi seperti air yang mengalir di got, cerita ini sudah menemukan jalannya sendiri. Dan ia tidak akan berhenti begitu saja. Malam itu rumah Lurah sunyi. Lampu teras redup. Hanya suara jangkrik yang menemani udara lembab sisa hujan sore tadi. Di ruang tamu, Bu Lurah duduk sendirian. Ia belum mengganti baju sejak pulang dari pasar. Kain kebayanya sudah kering, tapi noda lumpur mengering seperti noda yang sulit hilang dari hati. Jam di dinding berdetak pelan, namun di telinganya terdengar seperti palu yang memukul satu demi satu memori pagi tadi. Tatapan warga, bisik-bisik yang menusuk, dan wajah Bu Nani yang tetap teduh meski direndahkan. Semua itu datang bergantian, seperti ombak yang tidak memberi jeda. Suaminya, Pak Lurah, baru pulang dari kantor desa. Melihat istrinya masih dengan baju kotor, ia mengerutkan kening. "Kenapa tidak ganti baju?" tanyanya. Bu Lurah mengalihkan pandangan, lalu menjawab pendek. "Tidak usah tanya." Nada suaranya keras, menutup ruang untuk diskusi. Pak Lurah hanya menghela napas. Ia tidak tahu apa yang terjadi di pasar. Tapi dari cara istrinya duduk, ia tahu ini bukan sekadar masalah kecil. Ia memilih diam, membiarkan malam mencari jalannya sendiri. Namun diam itu justru memberi ruang bagi pikiran Bu Lurah untuk berputar semakin liar. Ia memikirkan wajah orang-orang yang tadi melihatnya. Memikirkan bagaimana cerita itu pasti sudah sampai di warung kopi, pos ronda, bahkan ke telinga ibu-ibu yang suka bergosip. Setiap bayangan itu muncul, dadanya panas. Ia berdiri dan berjalan ke cermin besar di ruang tamu. Wajahnya menatap balik dengan mata yang masih menyimpan bara. "Mereka tidak boleh menganggap aku lemah," bisiknya pelan. Kalimat itu seperti sumpah yang ia tanam di hatinya malam itu. Di luar, suara motor lewat, membawa tawa orang yang entah kenapa terdengar seperti tawa mengejek. Ia menutup gorden dengan gerakan kasar. Seakan ingin menutup dunia luar. Tapi bayangan kejadian itu tetap ada di kepalanya. Di kamarnya, ia mencoba memejamkan mata. Namun setiap kali mata tertutup, ia kembali melihat dirinya duduk di got, dengan pakaian basah dan wajah penuh lumpur. Dan selalu ada mata-mata yang menatap dari tepian, mata yang tak akan pernah ia lupakan. Di sudut hati kecilnya, ada suara yang berbisik lirih. Suara itu mengingatkan bahwa semua ini bermula dari kata-kata yang tidak dijaga. Namun suara itu kalah oleh bisikan lain, yang menyulut marah, yang membuatnya ingin membalas rasa malu ini dengan cara yang ia pikir bisa mengembalikan harga dirinya. Malam semakin larut. Hujan tipis mulai turun, menetes di atap rumah. Tapi di dalam dirinya, hujan itu tidak membawa dingin. Yang ada hanyalah bara kecil yang menunggu untuk menyala lebih besar. Bara yang belum tahu akan padam oleh taubat atau meledak menjadi api yang membakar segalanya. Pagi berikutnya, matahari baru saja menembus kabut tipis ketika Bu Lurah duduk di meja makan. Wajahnya sudah dirias rapi, bibirnya merah, perhiasannya kembali berkilau. Namun di balik semua itu, matanya menyimpan tatapan tajam.
Tatapan yang tidak dimiliki oleh orang yang hendak memaafkan. Di luar rumah, suara ayam berkokok bercampur deru motor warga yang hendak ke pasar. Dan di sanalah pikirannya tertuju. Lapak Bu Nani. Kerumunan yang menjadi saksi kejatuhannya. Semua itu terasa seperti noda yang menempel di kulit. Sulit dihapus walau sudah digosok berkali-kali. Sambil menyeruput kopi, ia memanggil seorang pembantu rumah tangga yang sedang membersihkan teras. "Kau dengar cerita di pasar kemarin?" tanyanya datar. Pembantu itu ragu-ragu menjawab. "Sedikit, Bu, hanya kabar yang beredar." Bu Lurah tersenyum tipis, senyum yang membuat orang lain tak nyaman. "Bagus, biarkan saja mereka bicara. Tapi aku tidak akan diam." Ia berdiri, berjalan ke ruang tamu, mengambil tas tangan mewahnya. Dalam hati, ia merencanakan sesuatu. Tidak besar, tapi cukup untuk mengikis citra baik pedagang yang kemarin menjadi pusat perhatian. Ia merasa, selama Bu Nani tetap ramai pembeli, cerita kejatuhannya akan terus dihubungkan dengan lapak itu. Di perjalanan menuju pasar, mobilnya melaju pelan. Jalan desa yang basah oleh embun pagi membuat bayangan pepohonan bergetar di kaca. Namun di kepalanya, gambar yang jelas hanyalah kerumunan kemarin, tatapan yang menusuk, dan rasa perih yang belum hilang. Sesampainya di pasar, suasana masih setengah ramai. Sebagian pedagang baru membuka lapak, sebagian lain sudah sibuk melayani pembeli. Aroma bawang, daun pisang, dan ikan asin bercampur di udara. Dan di sudut yang sama seperti kemarin, Bu Nani sudah siap dengan sayuran segar yang ditata rapi. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Pembeli yang datang menyalami Bu Nani dengan hangat. Senyum ramahnya seolah tidak terusik oleh peristiwa kemarin. Justru sebaliknya, beberapa warga tampak lebih akrab dengannya, seperti ingin menunjukkan dukungan. Bu Lurah berdiri agak jauh, mengamati. Dari sana, ia bisa melihat tangan-tangan pembeli memilih sayur, mendengar tawa ringan yang menyenangkan. Semua itu membuat dadanya kembali panas. Bara di hatinya menyala lagi, lebih besar. Ia melangkah mendekat, pelan tapi pasti. Sandalnya beradu dengan tanah basah. Suaranya memecah riuh pasar pagi. Setiap langkah membawa niat yang berbeda dari kemarin. Niat untuk menegakkan harga diri yang menurutnya telah diinjak. Dan saat jarak tinggal beberapa langkah dari lapak itu, ia sudah menyiapkan kata-kata yang akan keluar. Kata-kata yang tidak hanya menusuk, tapi juga ingin merobek rasa percaya diri orang di depannya. Namun ia tidak tahu bahwa pagi itu akan membawa kejadian yang justru semakin membuka aibnya, bukan menutupnya. Bu Lurah berdiri tepat di depan lapak Bu Nani. Suasana mendadak meredup. Beberapa pembeli yang tadi tersenyum kini menahan gerak, menunggu apa yang akan terjadi. Aroma segar sayuran bercampur dengan tegangnya udara pagi. "Lapakmu masih di sini," ucap Bu Lurah pelan tapi jelas. Suaranya seperti bilah tipis yang dingin. "Aku pikir setelah kejadian kemarin, kau akan tahu diri." Bu Nani mengangkat wajah. Tatapannya tetap tenang, meski ada garis tipis kelelahan di bawah matanya. "Saya hanya mencari rezeki yang halal, Bu. Pasar ini untuk semua warga." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi justru membuat beberapa pembeli mengangguk setuju. Suara persetujuan yang pelan itu bagai bara kecil yang menusuk telinga Bu Lurah. Ia mendekat. Jaraknya kini hanya satu langkah dari meja kayu yang dipenuhi bayam, tomat, dan cabai merah yang mengilap. "Halal atau tidak, pasar ini punya aturan. Dan aku bisa membuat lapakmu pindah kalau mau." Beberapa orang mulai saling pandang. Seorang bapak yang memegang tas belanja menahan diri untuk tidak ikut bicara. Udara pagi yang tadi ringan kini seperti menggantung, menunggu ledakan. Namun di saat kata-kata Bu Lurah menggantung di udara, suara dari arah belakang memotong tegangnya suasana. "Ibu Lurah." Suara berat itu berasal dari Pak Umar, pemilik warung kopi yang dikenal disegani. Ia berjalan mendekat sambil menatap lurus ke arah Bu Lurah. "Kalau mau bicara soal aturan, semua warga tahu pasar ini berdiri untuk semua. Tidak ada yang lebih tinggi di sini kecuali yang menjaga adab." Ucapannya membuat kerumunan semakin rapat. Ada yang menahan senyum, ada yang mengangguk.
Dan untuk pertama kalinya pagi itu, tatapan Bu Lurah goyah. Ia tidak menyangka ada yang berani menegurnya di depan umum. Bu Nani menunduk, bukan karena kalah, tapi karena tidak ingin memperpanjang. Tangannya sibuk menimbang belanjaan pembeli yang tetap setia menunggu. Sementara Bu Lurah, yang awalnya datang dengan rencana meruntuhkan harga diri orang lain, kini merasakan rencananya seperti berbalik arah, menghantam dirinya sendiri. Semakin lama ia berdiri di sana, semakin banyak warga yang melihat. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Kali ini bercampur dengan tatapan yang lebih berani. Dan entah kenapa, ia merasa seperti kembali ke momen kemarin, di tengah kerumunan, menjadi pusat perhatian, tapi bukan karena hormat. Ia menarik napas panjang, mencoba mengatur wajah. "Aku hanya mengingatkan," ucapnya cepat, lalu berbalik pergi. Namun langkahnya terasa berat, seperti meninggalkan medan yang tidak berhasil ia kuasai. Yang ia tidak tahu, pagi itu justru menjadi bahan cerita baru bagi warga. Bukan hanya soal jatuhnya ke got, tapi juga bagaimana di hadapan semua orang, kesombongannya kembali dipatahkan. Dan seperti aliran air di pasar yang selalu menemukan jalan, cerita itu akan mengalir ke seluruh desa, membawa nama Bu Lurah kemana-mana, lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Lurah duduk kaku di kursi mobil. Tangannya mengepal di pangkuan, matanya menatap kosong ke depan. Bayangan wajah Pak Umar saat menegurnya tadi terus muncul berulang-ulang di kepala. Kalimatnya sederhana, tapi memukul harga diri lebih keras daripada kejatuhan ke got kemarin. Mobil melaju pelan melewati deretan rumah warga. Di beberapa teras, orang duduk minum kopi sambil bercakap. Meski tak terdengar jelas, Bu Lurah merasa semua pembicaraan itu tentang dirinya. Seperti bisik-bisik yang tidak berhenti, menusuk telinga walau hanya lewat angin. Setibanya di rumah, ia langsung masuk ke kamar tanpa menyapa siapapun. Ia menatap cermin besar di sudut ruangan. Wajahnya masih cantik, riasannya masih sempurna, tapi di matanya ada api yang tidak padam. Api itu bukan semangat, tapi kemarahan yang tumbuh dari rasa malu. Ia duduk di tepi ranjang, membuka tasnya, lalu mengeluarkan ponsel. Jemarinya bergerak cepat, menulis pesan pada beberapa orang yang dikenal dekat dengannya. Orang-orang yang ia tahu bisa membantunya menyebarkan cerita versi lain. Cerita yang bisa membalikkan keadaan. Namun di sela-sela mengetik, ia merasakan sesuatu di dadanya. Sebuah perasaan aneh yang tak mau diakui. Perasaan seperti terjebak dalam lingkaran yang ia buat sendiri. Setiap langkah yang ia ambil untuk membalas justru membuat bayang-bayang kejadian itu semakin tebal. Sore itu, ia duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh. Udara desa yang biasanya menenangkan kini terasa sempit. Seekor ayam berlari di halaman, mengejar anaknya yang terpisah. Pemandangan sederhana itu tak sengaja membuatnya teringat pada Bu Nani. Seorang perempuan yang tetap tegak melindungi rezekinya meski dihina di depan banyak orang. Pikirannya kembali bergeser ke kata-kata Pak Umar. Tidak ada yang lebih tinggi di sini kecuali yang menjaga adab. Kalimat itu menempel di kepalanya seperti cap yang tidak bisa dihapus. Ia mencoba mengusirnya, tapi semakin dihindari, semakin jelas terdengar. Malam pun turun. Lampu-lampu rumah warga menyala satu persatu. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak mengaji di musola. Suara itu biasanya membuat hati tenang, tapi malam ini justru membuatnya resah. Ada sesuatu yang ingin ia buktikan, meski ia belum tahu kepada siapa sebenarnya pembuktian itu ditujukan, kepada warga, atau hanya untuk menenangkan egonya sendiri. Yang jelas, bara dalam dirinya kini mulai membesar. Dan bila api ini terus menyala, ia mungkin akan mengambil langkah yang membuatnya benar-benar kehilangan segalanya. Keesokan harinya, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Embun menempel di dedaunan, burung-burung mulai bernyanyi, tapi hati Bu Lurah tetap panas. Sejak subuh ia sudah bangun, memilih pakaian yang lebih mencolok dari kemarin. Kain kebaya hijau tua dengan bordir emas, dipadukan dengan gelang dan kalung yang sengaja ia pilih paling besar. Hari itu ia tidak berniat sekadar berjalan di pasar. Ia ingin memastikan semua orang melihatnya kembali dengan citra yang ia bangun selama ini. Bukan perempuan yang jatuh ke got,
Bukan pula perempuan yang ditegur di depan umum. Ia ingin menghapus bayangan itu, meski hanya dengan kemewahan yang ia tunjukkan. Mobil berhenti di jalan utama desa. Ia turun perlahan, membiarkan sinar matahari memantulkan kilaunya. Langkahnya terukur, dagunya sedikit terangkat. Sejumlah warga yang melihat hanya memberi salam singkat. Beberapa menunduk, tapi bukan karena hormat, melainkan untuk menahan komentar yang tak enak diucapkan. Di pasar, suasana sudah ramai. Aroma rempah, ikan segar, dan tanah basah bercampur jadi satu. Orang-orang sibuk berbelanja. Anak-anak berlarian di lorong-lorong kecil. Tapi ketika Bu Lurah muncul, kerumunan mulai memperhatikan. Ada yang berbisik pelan. Ada yang hanya memandangi dengan mata datar. Ia berjalan melewati lapak demi lapak, menyapa pedagang tertentu dengan senyum tipis. Namun setiap kali lewat di dekat pembeli yang sedang tertawa, pikirannya langsung curiga. Apakah tawa itu untuk dirinya? Rasa curiga ini membuatnya semakin kaku. Sampai akhirnya ia kembali tiba di area lapak Bu Nani. Pagi itu, lapak tersebut lebih ramai dari sebelumnya. Sayur-sayuran segar tersusun rapi. Warnanya kontras dengan tikar yang bersih. Bu Nani melayani pembeli dengan sabar, suaranya lembut, membuat suasana lapaknya terasa seperti tempat yang aman. Kerumunan itu seperti duri di mata Bu Lurah. Baginya, setiap pembeli yang tersenyum di lapak itu adalah pengingat bahwa harga dirinya belum kembali. Ia melangkah semakin dekat, sengaja memilih berdiri di sisi lapak sambil berpura-pura melihat sayur. Apa tidak terlalu ramai di sini? Mengganggu jalan orang. Suaranya pelan tapi jelas, cukup untuk membuat beberapa pembeli melirik. Bu Nani menoleh, lalu tersenyum tipis. Alhamdulillah, Bu. Rezeki sudah diatur Allah. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Warga di sekitar ikut terdiam. Seorang bapak yang sedang menimbang kentang tersenyum ke arah Bu Nani, seakan mendukungnya. Rasanya dada Bu Lurah semakin sesak. Ia ingin membalas. Ingin melontarkan kata yang bisa meruntuhkan suasana ini. Namun sebelum sempat, langkahnya terganggu oleh seorang anak kecil yang berlari membawa kantong plastik berisi sayur, hampir menabraknya. Refleks, Bu Lurah mundur setapak, dan tanpa sadar, kakinya menginjak genangan air yang licin di samping keranjang kosong. Ia sempat kehilangan keseimbangan, tapi kali ini ia berhasil menahan diri dengan memegang tiang lapak. Namun gerakan itu cukup membuat beberapa orang kaget. Bahkan ada yang menahan tawa kecil. Wajahnya memerah. Ia tidak jatuh, tapi rasa malunya seperti kembali menghantam. Ia menatap sekeliling, melihat tatapan yang bercampur antara khawatir dan geli. Hari itu ia pulang tanpa berkata banyak. Tapi di hatinya, perasaan terpojok semakin menjadi. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya justru semakin menjauh dari jalan yang benar, menuju jurang yang ia gali sendiri. Siang itu rumah Bu Lurah terasa pengap. Tirai tertutup rapat, tapi suara anak-anak bermain di luar tetap terdengar. Ia duduk di kursi rotan di teras dalam, memainkan gelang emas di tangannya sambil memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya penuh dengan kejadian di pasar pagi tadi. Walau ia tidak jatuh, rasa terancam itu kembali menusuk, membuat hatinya semakin sulit tenang. Beberapa kali ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi yang terbayang selalu tatapan warga di pasar. Tatapan yang tidak lagi penuh hormat. Tatapan yang diam-diam mempertanyakan martabatnya. Sore menjelang, langit mulai memerah. Dari kejauhan, suara adzan berkumandang, memanggil orang untuk menunaikan sholat asyar. Bu Lurah menatap arah musola di ujung jalan. Ia jarang ke sana. Biasanya ia memilih sholat di rumah. Namun entah mengapa, hari itu kakinya terasa ingin melangkah keluar. Saat sampai di musola, ia menemukan beberapa ibu-ibu sudah duduk di serambi, menunggu waktu iomah. Di antara mereka, ada wajah yang tak asing, Bu Nani. Perempuan itu mengenakan jilbab sederhana. Wajahnya teduh seperti biasa. Saat melihat Bu Lurah, ia tersenyum singkat, lalu kembali menunduk. Bu Lurah terdiam. Senyum itu bukan senyum merendahkan, bukan pula senyum kemenangan.
Senyum itu seperti jembatan kecil yang mengundang, tapi juga membuat hatinya makin kacau. Ia ingin membalas senyum itu, tapi bibirnya terlalu kaku. Solat Asyar berlangsung khusyuk, namun di tengah bacaan imam, hati Bulurah bergejolak. Ayat-ayat yang mengingatkan tentang kesombongan dan balasan bagi orang yang meremehkan sesama seperti menembus pertahanannya. Dadanya terasa berat, matanya memanas. Setelah solat, Bu Nani tidak langsung pergi. Ia berbincang sebentar dengan seorang ibu, lalu berjalan pelan melewati Bulurah. "Semoga kita semua diberi hati yang lapang, Bu," ucapnya lirih sebelum melangkah keluar. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti cahaya kecil yang menembus dinding tebal di hati Bulurah. Malamnya, ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Suara jangkrik terdengar di luar. Ia teringat senyum dan kata-kata Bu Nani. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di pasar, ada celah kecil dalam hatinya yang mulai mempertanyakan, apakah semua ini layak dipertahankan? Namun bara kesombongan belum padam sepenuhnya. Dua perasaan kini berperang di dalam dirinya. Ego yang ingin menang, dan suara hati yang mulai mengetuk pintu. Dan di titik ini, apa yang akan ia pilih akan menentukan, apakah langkahnya menuju kehancuran, atau justru menemukan jalan kembali. Pagi berikutnya, embun masih menempel di rumput halaman saat Bulurah berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lelah. Mata yang biasanya tegas kini menyimpan keraguan. Ia menatap pantulan dirinya lama sekali, seperti mencoba mencari jawaban dari bayangan yang tak pernah bicara. Sejak kejadian di musola kemarin, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Kata-kata Bu Nani semoga kita semua diberi hati yang lapang terngiang setiap kali ia hendak memulai hari. Ada rasa hangat aneh yang muncul, tapi langsung disapu oleh bisikan ego yang berkata, "Jangan lemah, harga dirimu harus dijaga." Ia duduk di meja makan, menyeruput kopi yang mulai mendingin. Dari jendela, terlihat warga lewat membawa hasil panen. Mereka bercakap sambil tersenyum, seolah hidupnya ringan tanpa beban. Bulurah menatap mereka lama, bertanya dalam hati, mengapa ia yang punya segalanya justru merasa berat setiap hari. Suaminya, Pak Lurah, keluar dari kamar dengan pakaian dinas. Ia memandangi istrinya sebentar lalu berkata, "Beberapa warga kemarin bercerita, mereka ingin pasar tetap aman dan nyaman. Katanya, jangan sampai ada masalah antar pedagang." Kalimat itu disampaikan tenang, tapi Bulurah merasa seperti sedang diingatkan. Siang itu, ia sengaja tidak ke pasar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu dirinya belum siap. Ia memilih duduk di teras rumah, menatap jalan desa yang ramai oleh anak-anak pulang sekolah. Tawa mereka terdengar tulus, tidak seperti tawa sinis yang ia takutkan. Namun semakin lama duduk di sana, hati Bulurah justru semakin berat. Semua kemewahan di sekitarnya terasa dingin. Perhiasan di tangannya tidak memberi rasa aman. Kursi empuk di bawahnya tidak membuatnya nyaman. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dibeli. Rasa dihormati karena kebaikan, bukan karena jabatan. Menjelang sore, ia kembali masuk ke rumah. Di kamarnya, ia membuka lemari dan memandangi tumpukan pakaian mewahnya. Jemarinya menyentuh kain kebaya yang ia pakai kemarin. Noda lumpur di ujungnya sudah bersih, tapi saat memegangnya, ia seperti kembali mencium bau anyir got. Malamnya, ia duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu yang hampir padam. Suara hujan tipis di luar membuat suasana semakin hening. Ia menutup mata, membiarkan pikirannya mengulang semua kejadian. Jatuhnya di got, teguran Pak Umar, tatapan warga, senyum Bu Nani. Air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak tahu apakah itu air mata marah, malu, atau penyesalan. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar sendirian. Dan di keheningan malam itu, ia mulai menyadari bahwa mungkin yang harus ia kalahkan bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Pagi itu, suasana desa segar setelah hujan semalam. Udara membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Bulurah bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung mengenakan kebaya atau perhiasan. Hanya gamis sederhana berwarna coklat tua dan kerudung polos yang ia ambil dari lemari.
Pakaian yang sudah lama tidak ia sentuh. Di meja makan, ia menatap secangkir teh hangat. Uapnya tipis, seperti rasa ragu di dadanya. Sejak kejadian di musola, suara hati kecilnya semakin sering terdengar. Dan pagi ini, suara itu terasa lebih keras. Kalau terus begini, apa yang akan kau menangkan? Setelah menimbang lama, ia memutuskan berjalan keluar rumah. Tidak dengan mobil, tapi dengan langkah kaki. Jalanan desa masih sepi. Hanya ada beberapa ibu yang baru pulang dari pasar. Mereka menatap heran. Sebagian mengangguk singkat. Bu Lurah membalas dengan senyum kecil. Meski hatinya berdebar. Pasar pagi itu mulai berdenyut dengan aktivitas. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma gorengan hangat, dan tawa anak-anak yang ikut membantu orang tua mereka. Di sudut yang sama seperti biasa, Bu Nani sibuk melayani pembeli. Bu Lurah berdiri agak jauh, mengamati. Ada rasa takut yang muncul. Takut ditolak, takut disindir. Tapi ia tahu, jika tidak mulai hari ini, hatinya akan tetap terbelenggu oleh rasa yang sama. Ia melangkah mendekat. Beberapa pembeli mulai melirik. Bu Nani menoleh dan melihatnya. Sedikit terkejut, namun tetap tersenyum ramah. "Selamat pagi, Bu." Sapa Bu Nani. Bu Lurah menarik napas. "Pagi, Bu Nani. Saya ingin membeli sayur." Suaranya nyaris bergetar. Tapi ia terus berbicara. "Dan saya juga ingin minta maaf atas kata-kata saya kemarin." Kerumunan kecil yang ada di sekitar lapak itu terdiam. Beberapa orang saling pandang. Tak menyangka akan mendengar ucapan itu dari mulut Bu Lurah. Bu Nani menatapnya sejenak. Lalu tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Semua orang bisa hilaf. Yang penting, kita belajar darinya." Ucapan itu seperti melepaskan beban besar dari dada Bu Lurah. Ia merasa napasnya lebih lega, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Ia mengambil beberapa ikat bayam dan tomat, lalu membayar dengan tangan yang tidak lagi gemetar karena marah, tapi karena lega. Hari itu, ia pulang ke rumah dengan langkah yang berbeda. Bukan langkah angkuh, tapi langkah ringan, seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban yang terlalu lama dipikul. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Rasa malu mungkin akan tetap ada, tapi setidaknya, ia sudah mulai berjalan menuju arah yang benar. Beberapa hari setelah ia meminta maaf kepada Bu Nani, suasana pasar mulai terasa berbeda bagi Bu Lurah. Warga yang dulu memandangnya dengan tatapan penuh jarak kini mulai memberi senyum tipis. Ada yang menyapa, ada yang sekadar mengangguk. Meski belum hangat sepenuhnya, setidaknya tembok dingin yang mengelilinginya mulai retak. Namun ujian sebenarnya datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, ia kembali ke pasar. Kali ini tanpa niat menunjukkan kemewahan atau mencari perhatian. Hanya ingin berbelanja seperti warga lainnya. Udara pasar terasa segar. Aroma sayur dan rempah bercampur dengan suara tawa pedagang. Saat ia sedang memilih cabai di lapak seorang pedagang, terdengar suara seorang perempuan dari ujung lorong. Nada suaranya keras, terdengar marah. "Siapa yang taruh keranjang di tengah jalan ini? Mengganggu saja." Semua mata menoleh. Seorang pedagang baru, wajahnya tegang, sedang memarahi seorang nenek tua yang berjalan perlahan sambil memegang keranjang belanja. Nenek itu kebingungan. Langkahnya goyah. Beberapa orang tampak ingin membantu, tapi ragu. Situasinya mengingatkan Bu Lurah pada dirinya sendiri beberapa minggu lalu, ketika lidahnya melukai tanpa pikir panjang. Tanpa berpikir lama, ia melangkah maju. "Bu, tolong jangan marahi beliau. Mari kita pindahkan keranjangnya," ucapnya sambil tersenyum pada si nenek. Suaranya tenang, tapi tegas. Pedagang baru itu terdiam, mungkin terkejut melihat siapa yang berbicara. Beberapa warga mulai bergerak membantu. Keranjang dipindahkan, dan nenek itu berterima kasih dengan mata yang berkaca-kaca. Momen itu kecil, tapi gaungnya terasa besar. Beberapa pedagang saling berbisik, melihat Bu Lurah yang dulu dikenal karena sikap angkuhnya, kini justru menjadi orang yang meredam suasana. Bu Nani, yang melihat dari kejauhan, tersenyum. Di dalam hati,
Bu Lurah merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Bangga, tapi bukan karena jabatan atau kemewahan. Bangga karena ia berdiri di tempat yang dulu pernah ia salah gunakan. Namun kali ini untuk tujuan yang benar. Namun ia sadar, perjalanan untuk memperbaiki diri belum berakhir. Karena ujian harga diri bukan hanya sekali datang, tapi akan terus mengetuk di setiap langkah hidup. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Bu Lurah mulai terbiasa berjalan ke pasar tanpa rasa takut akan bisik-bisik yang dulu menusuk hatinya. Ia membeli sayur di lapak Bu Nani, kadang mengobrol singkat dengan pedagang lain. Beberapa warga bahkan mulai mengundangnya untuk menghadiri acara kecil di rumah mereka. Namun, di balik semua itu, godaan untuk kembali pada kebiasaan lama tetap mengintai. Suatu pagi, ia didatangi oleh dua ibu-ibu yang dikenal sebagai penggiring gosip di desa. Mereka duduk di ruang tamunya sambil menyeruput teh manis yang baru disajikan. Bu Lurah sekarang sering di pasar, ya, ucap salah satu dari mereka dengan nada setengah menggoda. Kalau saya jadi ibu, saya malu. Kejadian kemarin itu masih banyak dibicarakan orang. Tapi ya, mau bagaimana? Kan semua juga tahu siapa yang benar siapa yang salah. Ucapan itu disertai lirikan, seolah mengajak Bu Lurah untuk ikut menjelekkan orang lain. Nama Bu Nani hampir saja meluncur dari bibir mereka. Tapi Bu Lurah menahan napas panjang. Ada dorongan kecil di dalam dirinya untuk ikut membenarkan ucapan mereka. Untuk mengembalikan posisi sebagai orang yang berkuasa dalam pembicaraan. Namun sebelum lidahnya bergerak, ia teringat wajah Bu Nani saat memberi maaf, teringat nenek tua yang ia tolong di pasar, dan teringat tatapan warga ketika ia jatuh ke got. Semua itu membentuk benteng di dalam hatinya. Kalau saya, lebih baik kita bicara hal yang bermanfaat saja, jawabnya singkat sambil tersenyum. Saya masih banyak belajar memperbaiki diri. Kedua ibu itu saling pandang, lalu tertawa kecil. Mungkin tak menyangka jawaban itu keluar dari mulut Bu Lurah. Suasana percakapan berubah canggung. Mereka mencoba mengalihkan topik, tapi jelas bahwa tujuan awal mereka tidak tercapai. Setelah tamunya pulang, Bu Lurah duduk di kursi ruang tamu, menatap jendela. Hatinya sedikit lega, tapi juga sadar bahwa godaan untuk kembali bersikap sombong tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia hanya bisa menguatkan diri setiap kali godaan itu datang. Dan ia mulai mengerti bahwa kemenangan sejati bukanlah membuat orang lain tunduk, melainkan menundukkan egonya sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan Bu Lurah mulai terlihat nyata di mata warga. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala terangkat tinggi, melainkan menyapa setiap orang yang ditemui di jalan, dari anak-anak yang bermain di lapangan hingga kakek-kakek yang duduk di bangku depan warung kopi. Pasar, yang dulu menjadi medan bisik-bisik, kini berubah menjadi tempat di mana ia justru merasa diterima. Pagi itu ia kembali ke pasar dengan membawa tas kain sendiri, tanpa sopir, tanpa perhiasan mencolok. Langkahnya ringan, senyumnya tulus. Ketika tiba di lapak Bu Nani, ia membantu merapikan sayuran yang tumpah dari keranjang. Beberapa pembeli melihat dan saling berbisik, bukan lagi untuk membicarakan aibnya, melainkan kagum melihat perubahannya. Terima kasih, Bu, kata Bu Nani sambil tersenyum. Tidak usah terima kasih. Saya yang seharusnya berterima kasih, karena sudah sabar menghadapi saya. Jawab Bu Lurah sambil menatapnya dengan mata yang lembut. Di sudut pasar, Pak Umar yang dulu menegurnya berdiri sambil mengamati. Ia mengangguk kecil, lalu berkata pada pedagang di sebelahnya. Begitulah, kalau hati sudah berubah, wibawa akan datang dengan sendirinya. Hari itu, Bu Lurah tidak hanya berbelanja. Ia membantu seorang ibu muda menimbang sayuran, menuntun anak kecil yang hampir tersesat di keramaian, dan bahkan membantu pedagang memindahkan dagangan ketika hujan tiba-tiba turun. Tangannya kotor, bajunya basah, tapi senyumnya tidak pudar. Di perjalanan pulang, ia berjalan kaki sambil membawa tas belanja yang berat. Namun setiap langkahnya terasa ringan. Ia mulai mengerti bahwa kehormatan tidak datang dari kursi jabatan atau perhiasan, melainkan dari hati yang mau merendah dan melayani. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa luka lama mungkin akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Tapi luka itu kini berubah menjadi pengingat bahwa kesombongan bisa menghancurkan,
sementara kerendahan hati bisa membangun segalanya kembali. Pagi itu, langit cerah, matahari menyapu pasar dengan cahaya keemasan. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma sayur segar, dan tawa anak-anak bercampur menjadi harmoni kehidupan desa. Di tengah keramaian itu, Bu Lurah berjalan pelan, membawa tas kain berisi belanjaan. Pakaian yang ia kenakan sederhana, wajahnya tanpa riasan tebal, tapi ada ketenangan yang memancar dari sorot matanya. Ia menghampiri lapak Bu Nani, seperti rutinitas yang kini menjadi kebiasaan. Mereka berbincang ringan, saling menanyakan kabar, dan bahkan tertawa kecil bersama. Tak ada lagi jarak yang memisahkan mereka. Warga yang melihat, ikut tersenyum, sebuah pemandangan yang dulu mustahil terjadi. Di sisi lain, Pak Umar duduk di warung kopi, memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana perempuan yang dulu dikenal sombong itu kini menjadi bagian dari pasar, membantu menimbang belanjaan, menata dagangan yang jatuh, atau sekadar menyapa pembeli yang lewat. Kesombongan bisa runtuh, tapi hati yang mau belajar akan kembali berdiri, gumamnya pelan. Menjelang siang, Bu Lurah membantu seorang bapak tua mengangkat karung beras. Tangannya kotor, keringat membasahi pelipisnya, tapi ia tersenyum tulus. Warga yang melihat, tidak lagi mengingatnya sebagai perempuan yang jatuh ke got, melainkan sebagai seseorang yang mau bangkit dan berubah. Pasar yang dulu menjadi saksi kejatuhannya, kini menjadi saksi kebangkitannya. Semua mata yang dulu memandang dengan sinis, kini melihat dengan hormat. Bukan hormat karena jabatan, tapi karena ketulusan yang lahir dari hati yang telah belajar. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar itu, Bu Lurah tahu, jalan yang ia pilih kali ini adalah jalan yang akan ia jaga sampai akhir hayatnya. Tamat. Sejak hari itu, Bu Lurah tak lagi berjalan dengan beban kesombongan. Ia memilih menapak dengan hati yang lembut, menyapa siapa saja tanpa memandang derajat. Pasar yang dulu menjadi saksi kejatuhannya, kini menjadi tempat ia menumbuhkan kehormatan yang sesungguhnya. Warga pun mulai melihatnya bukan hanya sebagai istri lurah, tapi sebagai bagian dari mereka. Semua berubah, karena ia memilih untuk belajar dari luka, dan mengubah bara kesombongan menjadi cahaya yang menghangatkan. Jika kisah ini memberi pelajaran, jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Like dan bagikan cerita ini kepada teman serta keluarga terdekat, agar dakwah dalam bentuk kisah nyata seperti ini dapat tersebar luas. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang kalian lakukan, dan semoga hati kita dijauhkan dari sifat sombong, serta didekatkan pada sifat rendah hati.